Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fitri yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kalbu kita semoga senantiasa terjaga untuk mampu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi apapun, dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Fitri akan membahas topik taubat. Ada 4 langkah yang mau Fitri sampaikan, 4 langkah kita melakukan pertobatan. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fitri yang dirahmati Allah, dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat At-Tahrim ayat 8, surat ke-66, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul adzim. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat semurni-murninya bertobat. Semoga Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Jadi keutamaan orang bertobat itu sangat luar biasa. Karena orang bertobat itu dia akan mendapatkan jaminan Allah untuk mendapatkan surga kelak di akhirat. Namun tobat yang seperti apa? Karena di situ Allah mengatakan semoga Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan. Nah, menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dengan kita bertobat. Namun tobat yang seperti apa yang harus kita lakukan dengan arti kata tobat semurni-murninya, taubatan nasuha. Di sini saya ada 4 langkah dalam pertobatan. Oke, yang pertama, menyadari kesalahan. Jadi kita dalam melakukan kesalahan atau dosa, terkadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Nah, kalau kita tidak menyadari, bagaimana kita mampu bertobat? Bagaimana kita mau bisa mengatakannya, mau tidak mengulangi lagi? Kan tidak merasa itu yang salah. Maksudnya saat kita ngomong kotor, katakanlah, kita tidak paham kalau yang kita mengatakan bahwa omongan kotor itu adalah satu dosa atau satu kesalahan. Sehingga kita tidak akan pernah untuk melakukan pertobatan untuk hal-hal yang demikian. Jadi langkah pertama yaitu kita sadari dan kita menyesali bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita sadari apa yang pernah kita lakukan ternyata itu adalah salah dan itu adalah dosa karena tidak sesuai dengan syariat agama kita. Karena telah melanggar aturan yang telah Allah tetapkan. Jadi poin pertama yaitu menyadari kesalahan. Berikutnya yang kedua yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah. Ini sahabat Fitri yang dirahmati Allah, kita biasanya memang kalau saat bertobat kita selalu begitu nyadar nih ya, nyadar kesalahan. Kita selalu biasanya astagfirullahaladzim, ya Allah mohon maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah, begitu ya. Nah itu sudah bagus, sudah benar memang seperti itu. Tapi ada poin-poin yang kita kurang melengkapi pertobatan kita. Apa? Yaitu saat kita bertobat, kita tidak menyebutkan kesalahan apa yang telah kita lakukan. Jadi sebenarnya justru itu poin yang harus kita sebutkan. Kesalahan apa yang kita sadari, apa yang telah kita lakukan, bahwa itu adalah salah. Jadi kita sebutkan, misalnya nih ya, kayak tadi, setelah kita habis ngomong kotor nih, kotor ini kan bisa dosa, salah.
Kita bertobat, kita memperbaiki hubungan dengan Allah, bahwa itu sebenarnya tidak diperbolehkan sama Allah, dan kita bertobat, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun ya Allah, saya tadi telah berucap kata-kata kotor, kita tadi sudah mengatakan hal yang buruk, misalnya seperti itu. Kita bertobat, jadi kita sebutkan kesalahan itu. Di situ ibaratnya kita itu setelah melakukan noda, memberikan noda di dalam kolbu kita, terus kemudian kita meminta maaf kepada Allah, kita menyebutkan kesalahan kita itu, noda yang sudah kita masukkan insya Allah itu akan terhapus, jadi terhapus. Tapi kalau kita tidak menyebutkan kesalahan apa gitu, kesalahan yang mana, toh kita itu Masya Allah, kita itu setiap detik, setiap menit, setiap saat itu berpeluang untuk melakukan kesalahan, betul enggak ya? Jadi kita juga harus lebih bagus itu kita menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan dengan yang kita zolimi. Misalnya kalau misalnya tadi kita ambil suara kita ucapan kotor, waktu itu kita mengucapkan kotor kepada teman atau sahabat atau siapa lah, otomatis teman atau sahabat yang menerima ucapan kotor itu mungkin beliaunya itu ada merasa sakit hati mendengarkan kata-kata kita, ya toh. Nah di situ kita akan harus memperbaiki hubungan dengan beliau, jadi kita minta maaf. Halo friend, maaf ya tadi saya mengucapkan kata-kata kotor gitu. Ya kita harus gentle, kita harus menyampaikan bahwa kita ada melakukan kesalahan. Itu lebih bagus karena di hati teman kita atau sahabat kita yang sudah kita sakiti, apa kata-kata yang membuat dia sakit hati itu tadi, itu kan sudah nancep di hatinya dia. Dan saat kita minta maaf dan kita menyebutkan, dia akan meluruhkan hatinya untuk menghapus noda itu juga. Dia akan mengikhlaskan, dan di situ dosa kita untuk hal itu akan terhapus, Allah. Begitu ya. Jadi harus kalau bisa kita maksimalkan untuk mengatakan apa kesalahan kita. Itu lebih bagus. Kemudian yang keempat yaitu menutupi dengan amal-amal soleh kita. Jadi kita itu kalau bertobat, namanya juga tobat itu kan berhenti ya, berhenti dari melakukan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Itu namanya tobat. Kemudian untuk memperbaiki pertobatan kita itu penyempurnaannya, kita melakukan amal soleh, kebaikan yang baik untuk menutupi keburukan yang telah kita lakukan. Sehingga ibaratnya suatu timbangan nanti, satu timbangan amal kita itu akan menjadi lebih berat dalam nilai kebaikan, bukan nilai keburukan. Jadi kebaikan demi kebaikan akan selalu kita tutup, kita perbaiki terus perbuatan kita, akhlak kita, karena setiap perjalanan kehidupan kita itu berpotensi untuk terjatuh lagi. Jadi itu 4 langkah pertobatan kita. Pertama yaitu menyadari kesalahan, yang kedua yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah, yang ketiga memperbaiki hubungan kita dengan orang atau siapapun yang kita zalimi, yang keempat yaitu menutupi dengan amal-amal soleh kita. Bismillah, kita sama-sama berusaha untuk senantiasa bertobat, memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah membantu dan menolong kita untuk mempermudah kita dalam bertobat, lalu memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Fitri yang dirahmati Allah, demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa buat yang belum subscribe bisa subscribe. Kemudian loncengnya dibunyikan sehingga nanti kita saat upload video akan ternotifikasi. Jangan lupa like, komen. Jika ada pertanyaan atau usulan topik yang mau dibahas, silakan disampaikan. Insya Allah nanti akan saya coba. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata, salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.